Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan tentang pembahasan akidah salah seorang imam dari imam Ahlus Sunnah, yaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sikap beliau terhadap para sahabat, di mana beliau mencintai para sahabat, dan bagaimana beliau anti terhadap orang-orang yang membenci para sahabat. Namun sebelum kita membahas tentang akidah beliau tentang sahabat, kita perlu ada satu bab yang tersisa yang saya sampaikan sebelum bab tersebut, yaitu bab ma jaa'a anil Imam Syafi'i rahimahullah fi dhammil asabiyyah wan na'aratil jahiliyah. Bab tentang Imam Syafi'i mencela tentang ta'assub, ya, fanatik dan syiar-syiar jahiliyah. Jadi, dan ini perlu kita bahas karena di zaman sekarang namanya fanatik itu banyak terlihat, ya, sehingga dari fanatik tersebut muncullah saling gontok-gontokan, saling merendahkan, saling menghinakan, saling membenci di antara kaum muslimin. Padahal kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwasanya kunu ibadallahi ikhwana, hendaknya kalian menjadi hamba-hamba yang saling bersaudara. Ya, Rasulullah mengatakan seorang muslim la yahqir akhahu, ya, biasmi muslim minasyarri an yahqira akhahul muslim. At-taqwa hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna bihasbi minasyarri an yahqira akhahul muslim. Takwa tempatnya di sini, takwa tempatnya di sini. Takwa tempatnya di sini. Rasulullah tunjukkan dadanya. Rasulullah berkata, cukuplah seorang itu buruk jika dia merendahkan saudaranya. Ini fanatik ini masalah. Apalagi fanatik golongan, fanatik itu banyak bentuknya. Fanatik golongan, fanatik yayasan, fanatik ras tertentu, ya. Dan ini menimbulkan permusuhan dengan kaum muslimin yang lainnya. Lihatlah di zaman Nabi SAW, kaum muslimin hidup saling bersaudara. Berbagai macam suku. Ada Muhajirin, ada Ansar, ada Salman Al-Farisi, ya, ada Bilal Al-Habashi, ya, dari Habasyah. Berbagai macam suku-suku mereka saling bersaudara karena Allah telah menamakan mereka dengan kaum muslimin. Di sinilah perlu peringatan tentang sikap-sikap fanatik yang tersebar di masyarakat, yang itu merupakan sumber perpecahan dan pertikaian. Imam Syafi'i berkata rahimahullah, man adhara al-asabiyyata bil kalam fada'a ilaiha wa ta'allafa 'alaiha wa illam yakun yushhir nafsahu bi qitalin fiha fa huwa mardudus syahadah. Siapa yang menampilkan kefanatikan, fanatisme, dia tampilkan, dia besar-besarkan dengan perkataan dia. Kemudian dia seru orang untuk fanatik. Ya, wa ta'allafa 'alaihi, bahkan dia memprovokasi orang untuk fanatik. Meskipun dia tidak menyuruh untuk terjadi sampai tingkatan perang, ya. Tapi fanatik ini lama-lama bisa mengantarkan kepada pertikaian, permusuhan, saling bunuh-bunuhan bisa. Maka orang seperti ini meskipun dia hanya sekedar memprovokasi dengan kata-kata fa huwa mardudus syahadah, maka orang seperti ini persaksiannya ditolak. Kenapa? Karena dia telah melakukan dosa besar. Kata Imam Syafi'i, li'annahu ata muharraman la ikhtilafa bainal ulama'il muslimin alimtuhu fihi, karena dia telah melakukan suatu perkara yang haram yang tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin bahwasanya perkara itu haram, yaitu fanatisme haram. Ya, seorang boleh membuat yayasan, boleh membuat golongan, boleh membuat organisasi, semuanya adalah sarana untuk menegakkan Islam, ya. Apalagi kalau yayasan Islam, organisasi Islam, bukan untuk saling fanatik terhadap golongan tersebut, kemudian yang tidak di golongan itu maka menjadi musuh. Ini kenyataan pahit yang terjadi. Kamu teman saya, mau sesat kayak apapun, yang penting dalam golongan saya. Mau sesat apapun saya tidak akan tegur. Tapi kalau di luar golongan saya, meskipun benar, saya musuhi. Kenapa? Karena bukan dalam golongan saya, dalam kelompok saya. Kemudian Imam Syafi'i berkata, an-nasu, jadi menurut Imam Syafi'i orang yang menyeru kepada fanatisme, dia tertolak syahadanya. Biasanya para ulama mengatakan orang tertolak syahadanya ini adalah orang yang melakukan dosa besar, sehingga persaksiannya ditolak. Kemudian beliau berkata, an-nasu kullum ibadullah ta'ala, la yakhruju ahdun minhum min ubudiyatihi. Semua manusia adalah hamba-hamba Allah. Tidak seorang pun dari mereka yang keluar dari status sebagai hamba Allah. Semuanya hamba Allah. Mau seras apapun,
mau suku apapun, mau organisasi apapun, ya semua sama. Ya. Kalau Imam Syafi'i mau nyuruh kepada fanatisme, dia berhak untuk fanatis, sementara dia dari Bani Hashim. Imam Syafi'i kan satu-satunya imam dari 4 mazhab yang Hashimi, Al-Muttalibi, Al-Hashimi, Ahlul Bait, Al-Hashimi. Tapi beliau tidak menyuruh kepada fanatis, bahkan beliau anti fanatisme golongan atau fanatisme suku dan ras. Padahal beliau dari Ahlul Bait. Kemudian beliau berkata, semua manusia sama-sama hamba Allah. Wa ahquhum bil mahabbati atwa'uhum lahu. Memang benar ada orang yang lebih harus kita cintai, ada yang di bawahnya. Maka beliau jelaskan apa sih standar orang yang paling harus dicintai. Kata beliau orang yang paling harus berhak untuk paling dicintai adalah yang paling taat kepada Allah. Ya, yang paling taat ya. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Maka orang yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling harus lebih kita cintai. Dari mana kita standarnya paling takwa, paling taat. Bukan karena dari suku, bukan karena dari ras, bukan karena dari golongan, bukan karena dari yayasan atau partai, tidak. Wa ahquhum man min ahli ta'atihi bil fadilati anfa'uhum li jama'atil muslimin min imamin adlin aw alimin mujtahidin aw mu'inin li amati makhasatihim. Dan orang yang paling berhak dimuliakan, yang paling mulia di antara orang-orang yang taat adalah yang paling bermanfaat bagi kaum muslimin. Jadi yang paling berhak dicintai adalah yang paling bertakwa, yang paling taat. Di antara orang yang taat, mana yang paling mulia? Yang paling mulia yang paling bermanfaat bagi kaum muslimin. Siapa orang yang paling mulia bagi kaum muslimin? Imam yang adil. Itu jelas. Karena manfaatnya kepada kaum muslimin sangat besar. Yang kedua, alim mujtahid, seorang berilmu yang mujtahid. Jelas ilmunya bermanfaat bagi kaum muslimin. Au mu'inin lima amati wa khawasatim, atau orang yang memang dia membantu kaum mukminin secara umum atau secara khusus. Kenapa? Wadzalika anna ta'ata haula'i ta'atun 'amatun katsira. Karena taat kepada mereka ini ketaatannya umum, ya, dan ketaatan yang banyak. Fakithir ketaatan mereka banyak karena mereka membantu banyak orang, mereka menolong banyak orang, sehingga ketaatan mereka itu banyak. Nah, orang yang semakin banyak taatnya kita semakin muliakan, semakin kita cintai. Fakathiru ta'ati khairun min qaliliha, dan orang yang banyak ketaatannya lebih, ketaatan yang banyak itu lebih daripada ketaatan yang sedikit. Waqad jama'a Allahu ta'ala an-nasa bil islami wa nasabahum ilaihi fahuwa asyrafu ansabihim, dan Allah telah mengumpulkan seluruh manusia yaitu kaum muslimin dalam Islam, dan Allah telah menasabkan mereka dengan Islam, maka Islam lebih mulia, nasab mereka yang paling mulia adalah Islam. Ini yang diingat oleh Imam Syafi'i tentang bahayanya fanatis, luar biasa ya. Fanatis. Jangankan fanatik-fanatik yang ngawur sekarang terjadi. Sedangkan di zaman Nabi SAW, ketika kita tahu bahwasanya istilah muhajir dan ansar adalah istilah-istilah syar'i. Allah menamakan dalam Al-Quran kaum muhajirin, kaum ansar. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Allah sebutkan, ya, dalam beberapa ayat tentang muhajirin dan ansar. Itu adalah gelar yang mulia. Allah memuliakan muhajirin, dinamakan muhajirin karena mereka berhijrah. Allah memuliakan kaum ansar karena mereka menolong. Tetapi ketika gelaran ini digunakan untuk saling fanatik, maka Rasul pun marah. Suatu hari ada seorang muhajiri dari kaum muhajirin bercanda, dia pukul pantatnya seorang ansar. Maka orang ansar ini marah, kemudian dia berteriak, "Ya lala ansar, wahai kaum ansar, ini ada muhajirin ganggu saya." Muhajirin berkata, "Ya muhajirin, ya lal muhajirin, wahai muhajirin ansar." Sampai tadi ribut, sampai Rasulullah marah. Kata Rasulullah SAW, "Da'uha fa innaha muntinah." Tinggalkan seruan-seruan jahiliyah karena itu adalah bau bangkai, bau busuk. Rasulullah tidak suka. Padahal itu Ansar Muhajirin adalah laqab gelar syar'i. Allah yang kasih gelar. Tetapi ketika dimanfaatkan, digunakan untuk saling mengadu domba, maka Rasulullah bilang da'uha fa innaha muntina. Tidak ada istilah Muhajirin Ansar kalau ternyata untuk fanatik, untuk saling bermusuhan. Ya, karena nama, gelar, label ini terkadang bikin masalah, label, gelar, golongan itu sebenarnya sarana untuk kita dekat dengan Allah, sarana untuk membangun Islam, bukan sarana untuk perang. Ini masalah sekarang, kamu kalau kemana, organisasi mana, ribut sudah, ribut. Lihat bagaimana Muhajirin dan Ansar, gelar yang resmi, yang syar'i, itu pun ketika digunakan untuk saling membenci, maka Rasulullah marah. Kata Rasulullah, da'uha fa innaha muntinah.
tinggalkan itu gelar-gelaran karena itu adalah sesuatu yang bau busuk. Afa bid'awal jahiliyati wa ana baina adhhurikum, dalam sebagian riwayat Nabi mengatakan, apa kalian menyuruh-nyuruh seruan jahiliyah sementara aku di tengah-tengah mereka? Kenapa? Karena digunakan untuk saling jatuh menjatuhkan. Maka yang paling tepat semuanya muslim, kata Imam Syafi'i. Ini muncul sekarang golongan ini. Kalau bukan golongan ini, saya punya golongan saya dari organisasi saya golongan ini. Kalau di luar golongan saya musuh. Meskipun baik, meskipun apa musuh. Golongan saya meskipun sesat mungkin salah, saya harus bela karena dia dari golongan saya. Inilah namanya fanatik. Ini tidak boleh. Fanatik membabi buta. Qala Imam Syafi'i berkata, "Fa in ahabba mru'un falyuhibba alaihi." Kalau ada seorang mencintai orang lain, hendaknya dia mencintai karena Islam. Bukan karena sukunya, karena golongannya. Wa in khassa mru'un qaumahu bil mahabba ma lam yahmil ala ghairihi ma laysa yahillu lahu, fa hadha silatun laysa bi asabiyyah. Kalau seorang mencintai orang lain karena suatu kaum, karena bukan karena untuk membenci kaum yang lain, ya, yang tidak halal baginya untuk dilakukan, maka ini tidak jadi masalah. Ini namanya silaturahmi. Saya mencintai kaum saya dari suku saya, enggak ada masalah. Saya misalnya orang Bugis suka orang Bugis, atau saya orang Jawa suka orang Jawa, saya orang Madura suka orang Madura, enggak ada masalah. Itu namanya silaturahmi kata Imam Syafi'i. Tapi jangan sampai gara-gara saya Bugis saya benci dengan suku yang lain. Saya Jawa saya benci dengan, saya Arab saya tidak suka dengan yang lain. Saya Arab saya merendahkan yang lain. Saya Bugis saya merendahkan yang lain. Saya Londo misalnya saya merendahkan. Itu fanatik, itu enggak boleh. Kalau kita mencintai dari sekarang sama satu suku, itu silaturahmi, enggak ada masalah. Karena sama silaturahmi. Jadi ini perlu diperhatikan, ya. Jangan sampai seorang membenci karena selain Islam dan mencintai karena selain Islam. Boleh dia mencintai karena suku, karena nasab boleh, tapi jangan sampai mengantarkan untuk membenci golongan yang lain. Makanya Imam Syafi'i, makanya yang dibenci adalah seorang membenci seorang dengan berkata, ubghidhuhu, saya benci dia li'annahu min bani fulan, karena dia dari bani fulan. Ini adalah asabiyah. Saya mencintai karena dia dari bani fulan dia. Saya benci dia karena dia dari suku ini. Ini adalah bentuk asabiyah. Kita benci seorang karena dia bermaksiat, oke. Kita benci seorang karena dia melakukan kezaliman, ya. Oke, karena kita benci maksiat, kita benci juga pelaku maksiat. Adapun kita benci dia karena di suku ini, suku itu, maka itu adalah asabiyah. Itulah asabiyah. Taib, fa in qala qail mal hujjah fi hadza? Kalau ada yang berkata, apa dalilnya dilarangnya asabiyah, fanatisme golongan, fanatisme suku, fanatisme organisasi? Qila lahu qala Allah tabaraka taala, katakan kepadanya Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya kaum mukmin adalah bersaudara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kunu ibadallahi ikhwana. Rasulullah bersabda, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, ya. Maka ini yang dalilnya, maka kalau ada seorang kemudian membenci yang lainnya, ya, karena bukan karena maksiat, tapi karena suku, maka dia telah melakukan dosa yang membuat persaksiannya tertolak. Taib. Karena semua fanatik ini menjadikan persaudaraan terputus. Satu fanatik dengan sukunya, satu fanatik dengan golongan, satu fanatik dengan organisasinya. Ya, satu fanatik dengan ininya, satu fanatik dengan pondoknya, satu fanatik dengan, subhanallah. Terjadi cerai-berai. Ini dibenci dalam Islam. Tapi kita lanjutkan. Ya, ini baru kita masuk pada pembahasan yang kita maksudkan dalam kajian kita kali ini. Bab ma ja'a Imam Syafi'i rahimahullah fi fadli sahabah. Bab tentang keutamaan pernyataan Imam Syafi'i tentang kemuliaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kita tahu bahwasanya di antara akidah para ulama adalah mencintai para sahabat. Dan itu adalah suatu yang sangat wajar. Kenapa kita mencintai para sahabat? Karena para sahabat adalah murid-murid langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat dibimbing langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bahkan dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibilang dibimbing langsung oleh Allah? Karena kalau mereka salah Allah tegur, Allah turunkan ayat. Makanya kalau Allah tidak tegur berarti mereka tidak salah. Seperti kata Jabir bin Abdullah, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dulu melakukan azal, itu kami keluarkan air mani dari di luar rahim, di luar kemaluan istri atau budak perempuan, ya.
wal Qur'anu yanzil, sementara Al-Qur'an turun. Maksudnya Jabir bin Abdullah mengatakan kalau seandainya perbuatan kami melakukan azal itu haram, tentu akan turun ayat menegur. Ketika tidak ada ayat yang menegur, berarti hukumnya adalah halal, ya. Hukumnya halal, ya. Maka para sahabat selain diawasi oleh Nabi, mereka juga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang pertama kali menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik Muhajirin maupun Ansar. Mereka yang berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berjasa untuk menyampaikan Al-Qur'an maupun hadis kepada kita. Mereka adalah naqalatul wahyi, mereka adalah para penukil wahyu. Kalau enggak ada mereka, maka Al-Qur'an tidak sampai kepada kita dan hadis tidak akan sampai kepada kita. Karenanya mereka orang yang termulia. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud mengatakan, innallaha nadzara ila qulubil ibad fa wajada qulub ashabi abarral qulub. Abarra qulubi ummatihi. Maka Allah melihat kepada hati-hati para sahabat, Allah tahu bahwasanya sahabatlah umat Nabi yang terbaik hatinya. Maka Allah pilih para sahabat menjadi para penolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Rasulullah telah merekomendasi, kata Rasulullah sallam, khairul nasi qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. Sebaik-baik generasiku adalah para sahabatku yang hidup di zamanku. Kemudian setelahnya tabi'in dan setelahnya para tabi'ut tabi'in. Terlalu banyak, kita akan sebutkan di sini. Kata Imam Syafi'i menjelaskan kemudian para sahabat. Al-Baihaqi meriwayatkan, qara'tu fi kitab ar-risalah al-qadimah riwayat Al-Hasani bin Muhammad Az-Za'farani ani Syafi'i rahimahullahu annahu qala. Imam Baihaqi berkata, aku membaca kitab Risalah karya Imam Syafi'i tapi yang lama, risalah yang mungkin cetakan sebelumnya atau terbitan sebelumnya. Riwayat Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, yaitu riwayat dari murid Imam Syafi'i namanya Hasan bin Muhammad Az-Za'farani dari Syafi'i rahimahullah, bahwasanya Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya Ar-Risalah annahu qala wa qad athna Allah tabaraka wa ta'ala ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'an wa Taurat wa Injil. Sungguhnya Allah telah memuji para sahabat dalam Al-Qur'an maupun dalam Taurat maupun dan Injil. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathalun fi Taurat mathalun fil Injil kazarin akhraja syata'ahu wa azarahu fastaghlasa fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Kata Allah, sungguhnya para sahabat Rasulullah Muhammad Rasulullah dan orang bersamanya asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Tegas terhadap orang kafir dan saling kasih sayang di antara mereka. Ya, tarahum ruk'an sujada. Allah puji mereka. Kau dapati para sahabat ruk'an sujada. Mereka suka rukuk, mereka suka sujud. Ya. Ya bataguna fadlan min Allah wa ridwana. Mereka rukuk dan sujud kenapa? Karena mencari keikhlasan. Mereka mencari karunia Allah dan keridhaan Allah. Kemudian kata Allah, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda pada wajah mereka ada bekas sujud, itu cahaya. Bekas sujud menunjukkan mereka sering sujud. Kemudian kata Allah, dzalika mathaluhum fit Taurat. Itulah perumpamaan mereka di Taurat. Jadi maksudnya di Taurat Allah bukan cuma menyebut Nabi Muhammad ada dalam Taurat. Bahkan Allah sebut juga para sahabat. Allah puji para sahabat sebelum sahabat muncul. Ya, ribuan tahun sebelum sahabat muncul Allah sudah memuji para sahabat dalam Taurat. Karena Taurat turun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Yaitu lebih dari ribuan tahun sebelum hadir para sahabat, sebelum lahir para sahabat. Allah sudah puji mereka ribuan tahun sebelum mereka ada di Taurat. Kemudian Allah sebutkan wa mathaluhum fil Injil, dan perumpamaan para sahabat di Injil. Kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlasa fastawa ala suqihi yu'jibul kuffar liyughidha bihi liyujibuz zurra'a liyughidha bihimul kuffar. Adapun perumpamaan para sahabat di Injil seperti tumbuhan yang keluarkan tunasnya, kemudian tinggi, kemudian kokoh di atas akarnya, yang menyenangkan penanamnya. Kata sebagian ulama bahwasanya perumpamaan para sahabat dalam Injil untuk menjelaskan tentang bagaimana berhasilnya Nabi Muhammad SAW. Nabi mendidik para sahabat seperti ibarat seorang petani yang menanam sebuah tumbuhan, kemudian terus keluar tunasnya, kemudian kokoh, kemudian kuat di atas akarnya, yang menyenangkan penanamnya, sebagaimana para sahabat menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Makanya disebut Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia, Rasulullah meninggal di tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin, di waktu duha. Ketika salat subuh, salat terakhir Rasulullah SAW salat, para sahabat datang, mereka salat berjamaah. Maka Rasulullah SAW buka tirai dari rumahnya, Rasulullah tersenyum melihat para sahabatnya. Inilah hasil didikan Nabi SAW, salat subuh berjamaah. Luar biasa, Nabi tersenyum.
Sampai Anas bin Malik mengatakan hampir aku terfitnah dengan senyuman Nabi. Wajahnya seperti waraka, putih bersih. Sampai-sampai aku batalin salat gara-gara begitu bahagia lihat Nabi tersenyum. Artinya Nabi benar-benar tersenyum melihat para sahabat salat berjamaah, bersaf rapi. Ini hasil didikan Nabi. Ibarat tadi kata dalam Injil seperti tunas yang tumbuh kemudian menyenangkan penanamnya. Jadi Allah sudah memuji ribuan tahun para sahabat sebelum para sahabat lahir dalam Taurat. Dan Allah sudah puji para sahabat ratusan tahun sebelum para sahabat lahir, yaitu di Injil. Makanya Imam Syafi'i berkata, "Wa qad asna Allahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi Rasulullah SAW fil Qur'an wat Taurat wal Injil." Sungguh Allah telah memuji para sahabat dalam Al-Qur'an, Taurat dan Injil. Dalam Al-Qur'an banyak sekali. Seperti tadi Allah mengatakan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal tabi'un bil ihsan radhiyallahu anhum. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan para sahabat, kalangan muhajirin ansar dan orang yang mengikuti mereka, Allah ridho kepada mereka, ridho kepada mereka, kepada Allah. Allah berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Sungguh kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Kalian menyuruh kepada kebaikan, kalian mencegah kepada kemungkaran, wa tu'minuna billahi, dan kalian beriman kepada Allah. Contoh lagi seperti ketika Allah mengatakan laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim. Sungguh Allah telah ridha ya terhadap kaum mukminin yang membaiat engkau di bawah sebuah pohon. Berapa? 1.400 orang sahabat membaiat Nabi di bawah pohon Ridwan ketika peristiwa Al-Hudaybiyah. Kata Allah, Allah ridha mereka. Kata Allah, fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu kebaikan isi hati mereka. Allah puji para sahabat. Kata Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan orang-orang muhajirin yang fakir, yang terusir dari negeri mereka, harus meninggalkan harta mereka pergi ke Madinah. Dalam rangka apa? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah, mereka mencari ridha Allah. Ulaika humus shadiqun. Kata Allah, kaum muhajirin mereka adalah orang yang jujur, yang tulus iman mereka. Kemudian Allah puji kaum Ansar, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah sebelum orang kaum Quraisy berhijrah, sebelum para sahabat berhijrah. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka ternyata cinta kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak merasa gerundel dengan kelebihan yang diberikan Allah kepada kaum muhajirin. Kaum muhajirin Allah beri kelebihan, Allah puji mereka, Allah sebut mereka muhajirin dulu baru ansar, namun kaum ansar tidak hasad sama sekali. Bahkan kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan mereka mendahulukan kepentingan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri, padahal mereka dalam kondisi perlu. Luar biasa Allah puji mereka dalam Al-Quran, banyak sekali ayatnya. Makanya Imam Syafi'i berkata, wa qad asna Allahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi Rasulullah SAW fil Quran wa Taurat wal Injil. Sungguh Allah telah memuji para sahabat Rasulullah SAW dalam Taurat, dalam Al-Quran, dalam Taurat dan Injil. Wa sabaqa lahum ala lisani Rasulullah SAW min al-fadli ma laysa li ahdin ba'dahum. Dan telah terlontarkan dari lisan Rasulullah SAW tentang keutamaan para sahabat yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelah mereka. Apa di antaranya? Tentang keutamaan berinfak. Bukankah ketika terjadi, jadi terjadi ribut nih. Jadi terjadi ribut antara siapa? Antara kalau kita sini. Jadi antara Abdurrahman bin Auf dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Khalid bin Walid. Al-Walid. Baik. Khalid bin Walid masuk Islam belakangan. Kalau bukan tahun 7, tahun 8 Hijriah. Sekitar setelah tahun 6 Hijriah. Karena tahun 6 Hijriah Khalid bin Walid masih dalam pasukan orang-orang Quraisy ingin menghadang Nabi di perjanjian Hudaybiyah. Jadi masuk Islam belakangan. Abdurrahman bin Auf masuk Islam di awal Islam. Taib. Jarak antara Islam Abdurrahman bin Auf dengan jaraknya berapa? Antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid. Kalau Abdurrahman bin Auf di awal Islam dia masuk Islam. 13 tahun Nabi dia sudah masuk Islam. Tahun pertama sudah masuk Islam. Khalid bin Walid sekitar tahun ke-7, yaitu sekitar jaraknya 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun jaraknya. Baik. Namun siapa Khalid bin Walid? Khalid adalah pejuang hebat yang Rasulullah SAW menamakannya dengan pedang Allah.
Hebat. Kata Nabi SAW, fa akhadha ar-rayah sayfun min suyufillah, maka bendera peperangan diambil oleh pedang Allah. Subhanallah. Siapa yang tidak tahu Khalid bin Walid, seorang pejuang hebat. Ketika terjadi permasalahan antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid mencela Abdurrahman bin Auf. Maka Rasulullah tegur dengan perkataannya, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabat. Sahabatnya sahabat spesial. Abdurrahman bin Auf karena awal-awal masuk Islam. Rasulullah tegur Khalid, kata Rasulullah, wahai secara umum, yaitu Khalid dan yang semisalnya, janganlah mencela sahabatku, yaitu Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf dan semisalnya. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadim wala nasifa. Kalau salah seorang dari kalian, semisal engkau Khalid, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 8 kilo, lebarnya 2 sampai 3 kilo, tinggi 100 meter lebih. Kalau ditimbang berapa ton, terlalu banyak. Kalau salah seorang dari kalian punya emas berton-ton seperti beratnya gunung Uhud, kemudian dia berinfak di jalan Allah karena Allah Subhanahu wa taala, maka ma balagha mudda ahadim wala nasifa, tidak akan sama dengan sahabat yang berinfak dengan satu genggam, dua genggam gandum, atau dua genggam gandum, atau 1 genggam. Ini menunjukkan bahwasanya apapun dilakukan Khalid bin Walid tidak akan bisa menyamai amal yang dilakukan oleh para sahabat yang pertama kali masuk Islam. Ini baru Khalid. Bagaimana lagi dengan yang di bawah seperti kita ini? Kita dibandingkan Khalid enggak ada bandingannya. Ya, kita dibandingkan Khalid tidak ada bandingannya. Apalagi dibandingkan dengan Abdurrahman bin Auf, dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar dengan orang yang pertama kali masuk Islam. Maka dari sini kita tahu kemuliaan para sahabat. Makanya Imam Syafi'i berkata, wa sabaqa lahum ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-fadli ma laysa li ahadin ba'dahum. Sungguh Rasulullah telah menjelaskan melalui lisan beliau tentang keutamaan para sahabat yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang setelahnya. Di antaranya melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya belajar langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda antara orang yang cuma dengar, kita cuma dengar. Sahabat lihat langsung, lihat Nabi, lihat mukjizat Nabi, lihat akhlak Nabi, lihat peperangan Nabi, ikut perang bersama Nabi, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Gimana iman mereka tidak tinggi, iman mereka luar biasa karena mereka peserta langsung sejarah. Mereka bukan peserta, mereka pelaku sejarah yang Allah sebut dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi. Maka tidak akan ada yang bisa mengungguli para sahabat. Ini satu sisi. Sisi lain, satu sisi mereka lihat langsung. Sisi lain keutamaan mereka, sebenarnya dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, bahwasanya para sahabat mereka mengetahui kesyirikan secara detail, mereka mengetahui kerusakan secara detail. Di Mekah puncak-puncak kerusakan. Minum khamar jadi bangga-banggaan, zina sudah biasa, bunuh-bunuhan jadi bangga-banggaan. Syirik dengan berbagai macam model syiriknya, menyembah batu, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah roh-roh, menyembah malaikat, menyembah jin-jin, lengkap. Maksiat bertubi-tubi. Ini pernah dirasakan oleh para sahabat. Setelah itu, jadi para sahabat mengenal keburukan secara detail, kemudian mereka masuk Islam, mereka mengenal Islam secara detail. Ketika mereka tahu keburukan secara detail dan mereka tinggalkan, kemudian mereka mengenal Islam secara detail, maka tidak ada yang bisa mengungguli para sahabat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ilmu mereka matang karena mereka pernah melihat kemungkaran secara detail. Kemudian mereka mengenal kebenaran secara detail, maka tidak ada yang bisa mengungguli para sahabat. Sahabat juga mereka adalah yang pertama kali meriwayatkan Al-Quran dan hadis. Sehingga semua orang yang baca Quran pahalanya lari kepada mereka juga. Semua orang yang baca hadis-hadis juga lari kepada para sahabat yang pertama kali meriwayatkan. Maka dari sini benar bahwasanya kata Nabi sebaik-baik generasi para sahabat. Ya. Farahimahumullah. Kemudian di sini Imam Syafi'i menjelaskan bagaimana Allah merahmati para sahabat. Wa hanna'ahum bima atahu min dzalika bi bulughi a'la manazili siddiqin wa syuhada wa salihin. Dan Allah istilahnya menyambut mereka dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, di mana mereka telah mencapai derajat para siddiqin, para syuhada, para salihin. Wa hum addau ilaina sunan Rasulillah. Ini sisi lain lagi, karena mereka lah yang menyampaikan kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahaduhu. Ini maksudnya Imam Syafi'i menyebut sisi para sahabat tidak bisa diungguli. Jadi mereka dirahmati oleh Allah, mereka telah mencapai derajat siddiqin, syuhada, salihin, mereka yang menyampaikan sunnah-sunnah Nabi kepada kita. Wa syahaduhu. Mereka telah menyaksikan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal wahyu yanzil alaihi,
Sementara mereka lihat Nabi, wahyu sedang turun kepada Nabi SAW. Fa'alimu ma arada Rasulullah SAW. Dan mereka yang pertama kali menerapkan syariat. Dan mereka menerapkan sesuai dengan kehendak Nabi, bukan hawa nafsu mereka. Karena Nabi mengawasi mereka langsung. Aman wa khasan, baik secara umum maupun secara terperinci. Azman wa irsyadan, baik secara tekad maupun secara petunjuk. Wa arafu min sunnatihi ma arafna wa jahilna. Dan mereka telah ngerti sunnah-sunnah Nabi. Apa yang kita tahu, mereka juga tahu. Apa yang kita tidak tahu, mereka juga tahu. Wa hum fawqana fi kulli ilmin wa ijtihadin. Ingat perkataan Imam Syafi'i luar biasa. Para sahabat di atas kita, unggul daripada kita dalam setiap ilmu, dalam setiap ijtihad. Jangan sampai kita terbetik kita lebih pintar daripada sahabat. Jangan sampai kita terbetik kita lebih alim. Ya akhi, sahabat lihat langsung Nabi, dia tahu praktek yang benar seperti apa, maksud Nabi itu apa, karena hidup sama Nabi. Kita kan cuma dengar-dengar, belum tentu kita ngerti apa yang dimaksud oleh Nabi SAW. Sahabat lihat langsung, lihat praktek Nabi. Jadi mereka lebih ngerti, lebih ilmu dan lebih pandai ijtihadnya. Wa wara'in wa akal, apalagi wara' para sahabat yang tahu waraknya seperti apa. Akal cerdas, mereka cerdas. Ya. Ya. Wa amrin istraka bihi ulim ustambata bihi. Ya, dan seterusnya. Oleh karenanya semua perkara mereka lebih cerdas, ya. Tentang ilmu yang lebih sempurna, istinbat yang mereka ambil, ya. Wa ara'uhum lana ahmadu aula, pendapat mereka terhadap kita lebih terpuji dan lebih utama daripada kita, daripada min ara'ina indana li anfusina, daripada pendapat kita tentang diri kita. Wallahu a'lam. Kata Imam Syafi'i, wallahu a'lam. Ini sisi-sisi bahwasanya para sahabat tidak bisa diungguli. Oleh karenanya ketika ada seorang merendahkan Muawiyah, maka sebagian salaf berkata, debu yang ada di hidung Muawiyah ketika Muawiyah berjihad bersama Nabi masih lebih afdal daripada Umar bin Abdul Aziz. Ini perkataan luar biasa, tapi menekankan bahwasanya para sahabat luar biasa. Kamu coba-coba rendahkan Muawiyah. Kamu memuji Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kemudian kamu mencela Muawiyah. Ya akhi, Muawiyah berjihad bersama Nabi. Muawiyah min kitabil wahyu, dia dulu pernah mencatat Al-Quran. Dan keutamaan Muawiyah, sampai ada salaf mengatakan debu yang ada di Muawiyah masih lebih afdal daripada amal salehnya Umar bin Abdul Aziz. Artinya sahabat unggul secara person. Sahabat itu unggul secara person daripada generasi setelahnya. Ya. Taib. Ini bab berikutnya, bab ma jaa anil Imam Syafi'i rahimahullah fi tartibil khulafa'ir rasyidin. Sekarang Imam Syafi'i tentang bagaimana urutan khulafa'ir rasyidin. Kita tahu yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Bagaimana menurut Imam Syafi'i? Anil Hasan bin Muhammad bin Sabbah. Qala sami'tu Syafi'i yaqul. Kata Muhammad bin Hasan bin Sabbah, murid Imam Syafi'i, beliau berkata, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, ajma'an nasu ala khilafati Abi Bakar. Orang-orang telah sepakat tentang khilafah Abu Bakar. Setelah Nabi yang jadi khilafah siapa? Abu Bakar. Jadi khalifah. Wastakhlafa Abu Bakrin Umar. Dan setelah Abu Bakar mau meninggal, Abu Bakar memilih Umar jadi khilafah penggantinya. Jadi meminta Umar sebagai pengganti. Ini khalifah yang kedua. Tsumma ja'ala Umar asyura ila sittatin ala an yuwallu wahidan minhum. Kemudian Umar memilih 6 orang. Yang 6 orang tersebut harus ada satu yang jadi khalifah, dipilih oleh yang lainnya. Fawallauha Utsman. Akhirnya mereka 6 orang tersebut sepakat Utsman yang menjadi khalifah yang ketiga. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa dzalika annahu tarra an-nasu ba'da Rasulullah sallallahu falam yajidu tahta adimis sama' khairan min Abi Bakar fawallauhu riqabahum. Kenapa Abu Bakar dipilih? Karena orang-orang ketika Rasulullah meninggal dunia, mereka tidak mendapati di bawah kolong langit ini ada yang lebih baik dari Abu Bakar. Tidak ada. Oleh karenanya mereka mau tak mau menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya Imam Syafi'i memandang tertib khilafah ar-rasyidin sebagaimana yang kita pahami. Abu Bakar, Umar, Utsman, baru kemudian Ali. Karena di sini beliau sebutkan Abu Bakar, kemudian Umar milih 6 orang, salah satunya akhirnya diangkatlah Utsman bin Affan. Jadi mereka Imam Syafi'i mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Utsman. Kemudian dalam riwayat yang lain, an Harmalah bin Yahya qala sami'tu Syafi'i yaqul. Dari Harmalah bin Yahya berkata, aku mendengar Syafi'i berkata, al khulafa'u khamsah. Khalifah ada 5, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Umar bin Abdul Aziz. Ya. Di sini Imam Syafi'i memuji Umar bin Abdul Aziz. Dan Imam Syafi'i menyebutkan khulafah rasyidin tertibnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tentu ini bantahan terhadap orang Syiah
yang mereka tidak mengakui para khulafaur rasyidin dan mereka hanya mengakuinya Ali bin Abi Thalib, ya. Dan ini tidak benar. Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya urutan khalifah sebagaimana beliau sebutkan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kemudian juga beliau sebutkan Umar bin Aziz karena beliau adalah seorang khalifah yang mulia juga. Baik. Jadi ketika Imam Syafi'i menetapkan kekhilafan Abu Bakar Umar berarti menyelisih orang Syiah. Orang Syiah tidak mengakui kekhilafan Abu Bakar Umar dan Utsman. Yang mereka akui cuma Ali bin Abi Thalib karena Ali bin Thalib dari Ahlul Bait. Tapi kita lanjutkan bab ma ja'al Syafi'i fi mahabbati Ahlil Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang pernyataan dari Imam Syafi'i bahwasanya beliau mencintai Ahlul Bait. Mencintai Ahlul Bait Ahlul Bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani Rabi' bin Sulaiman qala, dari Rabi' bin Sulaiman beliau berkata, hajjajna ma'a Syafi'i famartaqa syarafan wala habata wadiyan illa wa huwa yabki wa yunshid. Subhanallah. Kata Rabi' bin Sulaiman, kami berhaji bersama Imam Syafi'i. Tidaklah beliau menaiki suatu tempat yang tinggi dan tidaklah beliau turun ke lembah kecuali beliau menangis. Subhanallah, rindu dengan haji. Begitu indah dengan haji. Haji itu luar biasa, ya. Mau berangkat begitu semangat. Ketika berangkat begitu terharu, sampai di sana menangis. Padahal berat haji itu. Tapi orang subhanallah rindu untuk berhaji. Sampai berderai air mata. Imam Syafi'i demikian ketika berhaji, tidaklah naik tempat yang tinggi atau turun ke lembah kecuali beliau menangis. Wa yunshid, kemudian beliau bernasyid, bersyair. Beliau berkata, ya raqiban kif bil muhassabi min minan wahtif biqaidi khayfina wa nahidhi. Wahai orang pengendara, berhentilah di muhassab, suatu tempat di Mina. Berhentilah sejenak dan panggillah orang yang duduk. Serulah orang yang duduk di Masjid Khaif dan yang berdiri yang bangkit di Masjid Khaif. Saharan idza fadha al-hajiju ila minan faidan multatamil furatil faidhi. Ya, ketika jemaah haji keluar menuju ke Mina, ya, maka dia seperti lautan ombak atau air yang keluar dari sungai Furat. Ya, maksudnya sungai Efrat. Itu banyak manusia kata Imam Syafi'i. Ini tuh membuat dia bahagia melihat orang seperti itu. Sambil menangis dia menyanjungkan syair ini. Kita haji lihat orang, Masya Allah, orang-orang baju putih, rambut ihram, kemudian lewat ramai, luar biasa. Luar biasa. Pemandangan yang sangat ini yang dirindukan. In kana rafdan hubbu Ali Muhammadin falyashhadi thaqalani anni rafidhi. Di akhir bait dia mengatakan, jika namanya Rafidhah adalah cinta kepada keluarga Muhammad, maka saksikanlah jin dan manusia, sungguhnya aku adalah Rafidhah. Aku adalah Rafidhah. Jadi Imam Syafi'i maksudnya ini dia bukan mengatakan saya Syiah, tapi kalau orang menganggap cinta kepada Ahlul Bait adalah Syiah, katakanlah aku ini Syiah. Tapi tentunya dia bukan Syiah dan bukan Rafidhah. Al-Hafidz Adz-Dzahabi mengomentari. Qala Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah fi Tarikh al-Islam. Imam Adz-Dzahabi mengomentari. Ba'da an awrada hadhil abyat, setelah membawakan bait-bait ini yang kata Imam Syafi'i, in kana rafdan hubbu Ali Muhammadin falyashhad thaqalani anni rafidhi. Kalau memang Syiah adalah mencintai Ahlul Bait, maka saksikanlah aku Syiah. Ya, karena sebenarnya cinta kepada Ahlul Bait bukan Syiah. Emang yang mencintai Ahlul Bait cuma orang Syiah? Tidak. Selain Syiah juga cinta sama Ahlul Bait. Justru orang Syiah berlebihan mencintai Ahlul Bait sampai mengangkat mereka derajat yang berlebihan. Qultu, kata Az-Zahabi, bihadzal i'tibar qala Ahmad bin Abdullah Al-Ijli fi Syafi'i kana yatashayya wa huwa thiqah. Oleh karenanya gara-gara syair ini sampai Al-Ijli berkomentar tentang Syafi'i. Dia berkata Syafi'i itu tasyayyu, itu mutasyayyi', padahal dia thiqah. Ini perkataan Al-Ijli, tapi dikomentari oleh Az-Zahabi. Wa ma'na hadza tasyayyu' hubbu Ali wa bughdhin nawasib. Adapun ini maksud dengan tasyayyu' yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i, maksudnya Imam Syafi'i itu cinta kepada Ali dan benci kepada An-Nawasib. Siapa orang Nawasib? An-Nawasib orang-orang yang benci kepada Ahlul Bait. Orang yang benci kepada Ahlul Bait. Kemudian wa an yattakhidahu maula amalan bima tawatara 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kuntu maulahu fa Ali maulahu. Dan kemudian Imam Syafi'i menjadikan Ali sebagai pemimpinnya berdasarkan hadis yang mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib. Tetapi amma man ta'arrada ila ahadin minas sahabah bisabbin fa huwa syi'iyyin ghalin nabra minhu. Tapi kata Az-Zahabi, adapun orang
yang mencela seorang pun dari sahabat, maka dia Syi'i yang ekstrim. Kami berlepas diri orang seperti ini. Artinya kata Az-Zahabi, cinta kepada Ali tidak apa-apa, menjadikan Ali sebagai maula, sebagai wali, sebagai pemimpin tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau menjadikan Ali sebagai kecintaan, sebagai waliullah, kemudian mencela sahabat yang lain. Kalau ada yang seperti itu baru disebut dengan Syiah yang ekstrim. Wa man ta'arrada li Abi Bakr wa Umar fa huwa Rafidhi. Dan siapa yang berani-berani mengkorek-korek, menghina Abu Bakar dan Umar, merendahkan, maka dia Rafidhi. Rafidhi itu lebih parah daripada Syiah yang biasa. Khabithun himar, maka dia Rafidhi buruk dan dia himar, yaitu keledai, dungu. Na'udzubillahi minhu. Kita berlindung dari orang yang seperti ini yang membenci Abu Bakar dan Umar. Qala rahimahullah fi Syiar A'lam Nubala. Kemudian Az-Zahabi berkata dalam bukunya Syiar A'lam Nubala, "Law kana syi'iyan wa hasyahu min dzalik lama qala al-khulafa ar-rasyidun khamsatun bada'a bi Siddiq wa Hatam bi Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala." Kalau memang Imam Syafi'i adalah Syiah, Imam Az-Zahabi mengatakan, kalau Imam Syafi'i adalah Syiah sebagaimana dituduhkan dan tidak mungkin dia seorang Syiah, maka ngapain Imam Syafi'i membagi Khulafa ar-Rasyidun ada 5? Sebagaimana disebutkan Imam Syafi'i mengatakan Khulafa ar-Rasyidun 5. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Umar bin Abdul Aziz. Ya. Kalau Imam Syafi'i adalah Syiah, tentu dia akan menolak, dia akan menerima cuma Ali saja, selainnya dia tolak. Ternyata dia mulai dengan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Umar bin Abdul Aziz, menunjukkan bahwasanya dia bukan Syiah sebagaimana yang dipersangkakan. Sebaliknya Imam Syafi'i juga selain dituduh Syiah, dituduh sebagai Nasibi. Nasibi itu orang yang benci kepada Ahlul Bait. Wa anil Muzani qala sami'tu Syafi'i yunshid. Kata Al-Muzani, aku mendengar Imam Syafi'i menyampaikan nasyid, yaitu syair. Idza nahnu faddalna Aliyan fa innana rawafidhu bitafdhili inda dzawil jahli. Kalau kami mengatakan Ali mulia, maka kami dianggap Rafidhah menurut orang-orang yang bodoh. Wa fadl Abi Bakr idza ma dzakartuhu rumitu bin nasbin inda dzikril fadli. Sebaliknya, kalau saya memuliakan, saya sebutkan kemuliaan Abu Bakar, maka aku dituduh sebagai orang nasibi, pembenci Ahlul Bait. Fala ziltu dza rafdin wa nasbin kilahuma bihubbihima hatta wasada fi ramli. Maka aku akan tetap menjadi seorang Rafidhi atau sebagai nasibi. Semuanya aku cintai sampai aku dikubur di dalam tanah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan orang yang dulu sembarang. Saya bilang Ali mulia, saya dituduh Syiah. Saya bilang Abu Bakar mulia, saya disebut nasibi, pembenci Ahlul Bait. Kalau memang begitu, maka saya jadi Rafidhi, jadi nasibi, enggak ada masalah sampai saya dikubur di kuburan. Yang benar Imam Syafi'i bukan Syiah, bukan nasibi, karena kelaziman Syiah adalah benci kepada Abu Bakar. Dan kelaziman nasibi benci kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Imam Syafi'i mencintai kedua-duanya. Yang benar beliau adalah ahlu sunnah wal jamaah, mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan mengakui kekhilafan Abu Bakar, Umar dan Utsman, tidak sebagaimana orang-orang Rafidhi yang benci, tidak mengakui kekhilafahan Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Bab ma ja'alil Imam Syafi'i fi ma syajara baina sahabah. Pernyataan Imam Syafi'i tentang pertikaian yang terjadi di kalangan para sahabat. Kita tahu Allah mentakdirkan terjadi pertikaian dalam dua perang, perang Jamal dengan perang Siffin. Perang Jamal itu antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah. Kemudian perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Tentu ini bahasanya panjang, ya. Kadang-kadang dijadikan alasan oleh orang Syiah untuk mencela Muawiyah atau untuk mencela Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun itu semua tidak benar. Bagaimana sikap Imam Syafi'i? An Yunus bin Abdul A'la, dari Yunus bin Abdul A'la muridnya Imam Syafi'i, beliau berkata, Sami'tu Syafi'i yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, Su'ila Umar bin Abdul Aziz an qatla Siffin. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ditanya tentang orang-orang yang terbunuh dalam perang Siffin. Yang terbunuh puluhan ribu. Perang saudara antara Abu Bakar, antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Bagaimana menurut engkau tentang orang-orang yang terbunuh dalam perang Siffin? Kata Umar bin Abdul Aziz, tilka dima'un taharallahu yadi minha. Itulah darah-darah yang tertumpahkan ketika itu, tanganku bersih dari darah tersebut. Aku tidak ikut campur. Aku tidak mengotori tanganku dengan darah-darah tersebut yang terbunuh pada perang tersebut. Fala uhibbu an akhdhiba lisani biha.
maka aku tidak pingin juga lisanku terkotori dengan darah-darah tersebut. Jadi no comment. No comment, ya. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, dan ini yang dipegang oleh Imam Syafi'i, beliau tidak berdalam-dalam dalam menyebutkan perselisihan para sahabat. Ya, makanya disebut dalam hadis kata Rasulullah SAW, idza dzukira sahabati fa amsiku. Jika disebut tentang para sahabat, maka tahanlah diri kalian, jangan tenggelam, karena kalian tidak tahu kejadian yang sungguhnya. Terjadi perselisihan, salah paham di antara mereka, namun itu urusan mereka, ya. Jadi jangan coba-coba mencela para sahabat gara-gara ada pertikaian di antara mereka. Imam Syafi'i mengatakan, Umar bin Aziz mengatakan bahwasanya pedangku, tanganku telah bersih dari darah mereka, tidak aku campur, maka aku tidak ingin mengotori lisanku dengan berbicara tentang para sahabat. Taib. Bab berikutnya, bab ma ja'ani Imam Syafi'i fi ta'inina fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang pernyataan Imam Syafi'i tentang orang-orang yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya para sahabat sudah tadi Imam Syafi'i mengatakan mereka tidak ada yang bisa mengungguli para sahabat, mereka mulia dari banyak sisi. Sehingga generasi setelah sahabat tidak bakalan mungkin bisa mengungguli para sahabat, enggak mungkin. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan orang yang mencela sahabat adalah orang tercela. Ani Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, "Ma saqallahu haula'i alladziina yaquluna fi Ali wa fi Abi Bakar wa Umar wa ghairihim min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa liyujriyallahu lahum al-hasanati wa hum amwat." Kata Imam Syafi'i, tidaklah Allah menjadikan orang-orang tersebut yang suka mengumpat membicarakan Ali, itu di kalangan Nawasib, yang suka mencela Ali, atau yang suka mencela Abu Bakar dan Umar dari kalangan Rafidhah Syiah, wa ghairihim, dan juga mencela para sahabat yang lainnya. Maka kecuali Allah takdirkan orang-orang yang suka mencela sahabat, kecuali agar Allah mengalirkan pahala kepada para sahabat setelah mereka meninggal dunia. Perkataan indah. Sahabat ini sudah selesai beramal, mereka tidak bisa beramal lagi. Tapi Allah ingin tambah pahala mereka, maka ada orang-orang yang suka memang mencela para sahabat. Suka mencela Ali bin Abi Thalib, suka mencela Abu Bakar, suka mencela Umar. Bukankah orang Rafidhah kalau mereka pergi ke Masjid Nabawi, kemudian mereka melewati kuburan Abu Bakar dan Umar, mereka berdoa, Allahumma la'an sanamai Quraisy, ya Allah laknatlah dua berhala orang Quraisy, maksudnya Abu Bakar dan Umar. Jadi kerjaan mereka mencaci Abu Bakar, Umar, mencaci Abu Bakar dan Umar. Allah ingin apa? Ingin pahala Abu Bakar dan Umar terus berjalan. Sebaliknya ada Nawasib yang mungkin sekarang sudah enggak ada. Dulu ada orang Nawasib yang benci kepada Ali. Suka mencela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maksudnya pahala Ali terus mengalir. Wa an Muhammad bin Abdul Hakam qala sami'tu Syafi'i yaqul. Dari Muhammad bin Abdul Hakam berkata, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, ma aran nasa ubtulu bi syatmi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa liyazidahumullahu bidzalika thawaban inda inqita'i amalihim. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku tidak melihat orang-orang terkena bencana dengan mencaci maki sahabat, itu mereka kasihan. Kena bala, suka mencaci maki sahabat Rasulullah SAW. Ini musibah menimpa mereka. Suka mencaci maki sahabat Rasulullah SAW. Aku tidak menduga itu kecuali agar Allah semakin menambahkan pahala para sahabat karena amal mereka telah terputus. Subhanallah. Jadi Imam Syafi'i melihat hikmahnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya agar para sahabat pahala mereka terus mengalir. Karena dengan dicaci maki, pahala orang-orang tersebut teroverkan kepada para sahabat. Mereka sholat, mereka sedekah. Caci maki sahabat, pahala ngalir. Mereka sholat, mereka sedekah, mereka haji, mereka umrah, mereka berbuat baik, mereka semua caci maki Abu Bakar, pahala ngalir Abu Bakar dan Umar. Dan ini adalah Allah muliakan mereka setelah mereka meninggal. Para sahabat sudah tidak bisa beramal lagi. Maka di antara cara pahala terus ngalir, muncul orang-orang suka caci maki mereka. Tapi yang terakhir pada pertemuan kita kali ini, bab ma ja'ani Imam Syafi'i rahimahullah fi dhammir Rafidhah. Bab tentang pernyataan Imam Syafi'i tentang celaan terhadap Rafidhah. Imam Syafi'i mencela Rafidhah. An Harmalah bin Yahya qala sami'tu Syafi'i yaqul. Dari Harmalah bin Yahya murid Imam Syafi'i, beliau berkata, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, lam ara ahadan min ashabil ahwa ashhada bizzuri min ar-Rafidhah. Aku tidak melihat seorang pun pengikut ahlul bid'ah yang lebih bersaksi palsu, lebih tukang bohong seperti Rafidhah. Ini benar Imam Syafi'i. Orang Rafidhah itu suka bohong. Dan mereka berbohong itu ibadah, namanya taqiyah. Ngomong gini, tampil di publik seakan-akan gini, bohong mereka. Dan mereka bohong itu berpahala menurut mereka. Tidak ada yang lebih pendusta kata Imam Syafi'i seperti Rafidhah. Makanya sekarang ada orang tertuduh Rafidhah, dia, oh enggak, saya enggak begini. Oh, tapi ada jejak digital. Tapi kalau dia bohong, dia siap bohong. Enggak ada masalah bagi dia. Dia siap bohong. Terkadang dia sok liberal, terkadang dia sok ahlu sunnah, terkadang dia sok agama lain, biasa dia. Kalau bagi dia semua taqiyah boleh. Wa Yunus bin Abdul A'la
Dari riwayat yang lain dari Yunus bin Abdul A'la murid Imam Syafi'i, qala sami'tu Syafi'i idza dzakara ar-rafidha abahum ashaddal aib fayaqulu syarru isabah. Imam Syafi'i kalau sudah nyebut tentang Rafidhah, tentang Syiah Rafidhah, maka dia pun mencela dengan celaan yang paling parah. Rafidhah itu begini, Rafidhah begini. Fayaqul di antaranya beliau berkata, syarru isabah. Kelompok firqah yang paling buruk dari firqah yang ada, firqah Rafidhah. Ya. Ini menunjukkan Imam Syafi'i tegas terhadap orang Rafidhah yang mencaci maki Abu Bakar dan Umar yang sudah ada sejak zaman Imam Syafi'i rahimahullahu taala, menunjukkan bagaimana cinta Imam Syafi'i terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tapi mungkin demikian saja yang bisa sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang sikap Imam Syafi'i terhadap orang-orang sufiyah, kaum sufi yang banyak di zaman kita sekarang ini. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab, demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.